Sahabat Suara Tapian Channel, saya menyapa untuk berbincang-bincang di YouTube ini. Saya teringat kemarin ada teman yang bertanya pada saya bagaimana siasat penerbit untuk bisa eksis di keadaan sekarang. Saya kira pertanyaan itu terlontar karena dia tahu saya aktif atau paling tidak bergiat di penerbit. Sebenarnya penerbit kecil yang didirikan Tigor Naibaho dan saya membantu di sana sebagai semacam pelaksana redaksi. Namanya penerbit Jala Permata Aksara. Saya merasakan pandemi ini memang sangat memberi dampak terhadap semua segi, juga kami rasakan. Tetapi bagaimanapun ada siasat-siasat yang bisa kita mainkan atau lakukan untuk bisa mendapatkan naskah untuk menerbitkan buku. Lalu mungkin pertanyaan banyak orang, apakah penerbit masih dibutuhkan? Saya kira di era kemajuan teknologi informasi sekarang, orang berlomba-lomba di YouTube. Tapi saya bisa bayangkan penerbit, apalagi masih menerbitkan buku-buku, masih dibutuhkan di kondisi sekarang. Benar, memang mayoritas masyarakat kita tidak suka lagi membaca. Tetapi dengan itu penerbit kesulitan untuk menerbitkan buku, mendapatkan naskah-naskah yang berkualitas. Kembali pada pertanyaan teman saya itu, saya menjawab dia bahwa banyak cara sebenarnya kita bisa lakukan untuk menemukan atau menggugah orang-orang yang mau menerbitkan buku. Kebetulan kami seorang jurnalis yang juga banyak di lapangan berrelasi dengan berbagai tingkatan, jabatan, dengan berrelasi dengan para narasumber ini, saya selalu berbincang dengan mereka bagaimana mereka, kalau mereka dosen, menerbitkan gagasan pikiran mereka. Saya selalu tawarkan dan saya sampaikan bahwa kita ada punya penerbit dan selalu ceritakan bagaimana sistem atau hal-hal yang kita lakukan sebagai, ya kita sebutlah penerbit self-publishing, menerbitkan dengan tidak banyak personilnya, tetapi kita bisa lakukan banyak. Tentu dari koridor penerbit kita lakukan step by step. Lalu apa kiat yang kami lakukan untuk bisa bertahan selalu dapat naskah untuk diterbitkan? Tentu caranya tadi berrelasi dengan banyak narasumber, kita menguping, kita selalu siap mendengar apa kebutuhan misalnya satu narasumber ketika kita misalnya bertemu atau wawancara, kita lontarkan bahwa selain kita juga akan menerbitkan di majalah atau di online hasil dari wawancara kita, kita juga bisa memperlebar. Misalnya gagasan dari seorang narasumber itu bisa kita bukukan atau kita bisa dorong untuk diterbitkan satu buku. Tentu tidak semua yang bisa kita tawarkan, kita pilih-pilih juga apakah gagasannya itu bisa mengerucut atau banyak dalam perbincangan itu kita akan temukan narasumber itu bisa menceritakan misalnya dia sudah menulis beberapa tulisan atau dia selalu sering menulis. Itu yang harus kita tangkap atau kita anggap cara terbaik untuk mendorong itu tidak hanya untuk disimpan, tetapi bagaimana naskah itu juga dipublis. Dan pengalaman saya pribadi, saya banyak
menemukan naskah dari narasumber ketika berbincang-bincang, bukan hanya soal jurnalis tetapi soal naskah untuk buku. Karena bagi saya seperti perumpamaan, sambil menyelam minum air, sambil juga mewawancarai, sambil juga saya menawarkan bagaimana naskah atau bahan untuk jadikan buku. Buktinya ketika misalnya kita berjumpa dengan seorang dosen, bahan ajarnya atau tesis disertasinya kita bisa buat jadi buku. Atau seorang pendeta yang selalu rajin menulis khotbah, itu juga kita bisa dorong untuk dijadikan buku. Tentu tidak selalu berhasil, ada waktu, ada hal-hal yang harus kita sampaikan, tapi paling tidak itu yang saya lakukan. Terbukti di kondisi pandemi kami bisa eksis. Di tahun ini misalnya kami bisa menerbitkan puluhan buku. Sekarang ada beberapa proses editing dan akan cetak, dan dalam proses juga beberapa buku dalam penulisan. Ini misalnya ada buku yang kami terbitkan di tahun ini, buku dari Aris Merdeka Sirait. Ini ada 2 buku tentang pengalaman dia mengadvokasi sebagai Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Dia memang aktif juga menulis, bahkan kami juga selalu membuka ruang setiap hal berita yang dikirim ke kami. Misalnya kami akan publis di media online yang kami kelola, suaratepian.com. Pak Aris Merdeka Sirait ini karena dia telaten, dia kumpulkan bahan-bahannya, jadi kami sangat mudah untuk mengedit. Jadi buku ini kami editori. Ini sudah beredar di toko buku Gramedia di tahun ini. Lalu ada juga misalnya ada buku kawan kami Situa dari HKBP Rawalumbu, Situa Polta MC Han. Mungkin bagi orang lain, kapan Situa ini menulis? Saya kira justru kita harus semangati orang-orang yang belum punya buku. Tetapi secara pribadi saya sudah kenal, misalnya beliau ini, dia sudah menulis di majalah Suara HKBP dulu, yang kemudian tidak terbit lagi. Juga di majalah Immanuel, majalah HKBP, dia sering menulis. Dan kita sering berkomunikasi soal tulis-menulis. Tidak ada tulisan yang sempurna, itulah yang kita selalu katakan. Tetapi bagaimanapun kita harus berani menerbitkan gagasan pikiran kita. Kebetulan memang penerbit kami ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang Batak, tapi karena relasi kami, tokoh-tokoh Batak, kami hanya menerbitkan buku-buku dari mereka. Juga kami baru terbitkan buku dari Dr. Hulman Panjaitan. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Kristen Indonesia. Buku ini baru terbit dan berada di toko buku Gramedia. Saya kira cara-cara demikian juga karena kami berrelasi sejak lama dengan mereka. Bahkan ada beberapa buku yang siap cetak. Itu satu kiat yang kami lakukan, bagaimana kita tetap di penerbit kecil pun masih bisa menerbitkan buku. Ada satu senior saya juga heran bagaimana kami tetap bisa di masa pandemi ini menerbitkan buku. Memang kami menerbitkan buku selalu simbiosis mutualis. Jadi kami bukan membiayai, tapi bagaimana kami bekerja sama dengan para penulis atau pemilik buku itu. Caranya berbagai cara kami lakukan. Karena kami di lapangan, kita bisa lakukan misalnya siasatnya, bagaimana seorang pemilik buku, dia kenal tokoh siapapun, atau dia dekat dengan siapapun,
apa hubungannya dengan dia, apa kontribusinya nantinya secara bisnis bagi buku ini, kita ajukan untuk jadi pengantar atau sambutan sekapur siri, yang nanti kita buat juga nama dari beliau itu di cover, dan sistemnya tadi sistem simbiosis mutualis. Jadi tokoh yang tadi ada sambutannya di sana, dia kenal yang pemilik buku. Saya kira urusan kemudian bisnisnya urusan dengan penulis, bukan dengan kami penerbit. Tapi bagaimanapun dengan cara-cara begitu sudah terbantu pemilik buku, dia tidak terlalu terbebani lagi membantu membiayai cetak. Atau dengan cara lain kita mengusulkan untuk lewat tulisan di endorsement atau testimoni. Di cover belakang selalu kita sampaikan ini adalah lahan marketing atau lahan untuk kita juga mencari, ya dalam tanda petik, sponsor. Tidak ada yang salah menurut saya, karena bagaimanapun misalnya kalau yang punya testimoni di sana dia dekat dengan penulis itu, ya dia membantu membeli buku itu, lalu dia membantu penulis untuk membiayai penerbitannya, karena nanti kami tidak akan mendapatkan dana besar dari penulis buku ini, tapi kami akan membantu dan untung kami dari penjualan buku di Gramedia. Saya kira itu siasat-siasat yang dilakukan oleh Jala Permata untuk bisa eksis. Salam